Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan belajarnya untuk latihan soal 4 matematika kelas 8 bagian kedua. Apa saja yang akan kita pelajari? Mari perhatikan pembahasan soal berikut ini. Baiklah, materi yang akan kita bahas adalah tentang statistika, ya. Itu membaca diagram batang, ini namanya diagram batang. Perhatikan diagram batang berikut ini. Data yang sesuai dengan diagram di atas adalah titik-titik. Oke, artinya di sini sumbu X ini, ya, ini adalah nilai. Oke. Kemudian yang tegak ini adalah frekuensi, biasanya ya, frekuensi atau banyaknya. Oke, nah, cara bacanya gimana? Coba perhatikan. Untuk nilai 1, ya, nilai 1 banyaknya adalah sebanyak 5. Jadi yang dapat nilai 1 itu 5 orang. Jadi satunya ada 5. Coba kita hitung saja ini. 1, 2, 3, 4, 5. Itu untuk yang nilai 1. Kemudian yang nilai 2, yang nilai 2-nya adalah sebanyak 3. Berarti 2-nya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian nilai yang 3, nilai 3-nya itu sebanyak 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk yang nilai 4, dia adalah sebanyak 2. 1, 2. Kemudian yang nilai 5 itu nilainya sama dengan 3, banyaknya 3 ya, 1, 2, 3. Jadi data yang sesuai dengan diagram batang ini adalah yang A, ya. Itu ya cara membaca dari diagram batang. Kita lanjutkan. Diagram berikut menunjukkan data hasil panen cabai di kebun Pak Budi. Ya, ini untuk yang mendatar ini menunjukkan tahun, kemudian yang tegak ini adalah frekuensi atau jumlahnya berupa ton, ya. Satuannya ton. Nah, kemudian jumlah hasil panen cabai Pak Budi dalam 2 tahun terakhir adalah titik-titik. Dari data ini diketahui bahwa 2 tahun terakhirnya adalah tahun 2011 dan tahun 2012. Di mana untuk tahun 2011 cabainya itu sebanyak 4 ton. Sedangkan untuk yang 2012 ada 6 ton. Yang ditanya jumlah dari 2 tahun terakhir, berarti kita tambahkan saja ini. 4 tambah 6 hasilnya adalah 10 ton, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan soal berikutnya. Grafik berikut menunjukkan hasil panen padi selama 5 tahun, ya. Di sini ada tahun 2018, 19, 2020, 2021 dan 2022. Yang ditanya adalah penurunan tertinggi terjadi pada tahun berapa? Oke, coba kita lihat. Pada tahun 2019 dia mengalami penurunan, ya. Penurunan. Awalnya di sini ada 7, ya. Pada tahun 2018 itu nilainya 7. Kemudian di sini 5, 2019 5. Kemudian tahun 2020 6 ton, kemudian 2021 8 ton, kemudian tahun 2022 sebanyak 5 ton. Nah, yang ditanya penurunan itu terjadi pada tahun 2019 dan 2022. Penurunannya berapa ini? Dari awal dari 2018 ke 2019 dia mengalami penurunan sebanyak 2 ton. Sedangkan untuk tahun 2021 ke 2022 dia mengalami penurunan
sebanyak 3 ton. Jadi yang paling tertinggi penurunannya terjadi pada tahun 2022 ya. Oke, itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, modus dari data 4, 7 dan seterusnya adalah titik-titik. Oke, di sini kita akan belajar yang namanya modus, median, mean, dan lain-lainnya ya. Kita kasih pengertiannya terlebih dahulu. Yang namanya mean adalah nilai rata-rata. Nah, kemudian ada namanya median. Median itu adalah nilai tengah dari suatu data itu ya, nilai tengah. Kemudian ada satu lagi namanya modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Paling sering. Kita lihat untuk di sini ada angka 4 ya, nilai 4. Nilai 4 ini dia muncul sebanyak berapa kali? Nilai 4 itu sebanyak 1, 2. Jadi dia sebanyak 2 kali. Kita cek saja satu-satu. Kemudian ada nilai 7. Kita rutian aja lah dari yang terendah ke yang 5 ya. Data 5. Data 5 ini sebanyak berapa? 1, 2, 3. Ini data 5 3 kali muncul. Dan 6 itu 1, 2 kali muncul. Untuk 7 berapa kali muncul, coba cek. 1, 2, 3, 4. Dia muncul 4 kali. Kemudian ada nilai 8 berapa kali muncul? 1, 2, 3 kali. Kemudian ada nilai 9 itu 1 kali. Nah, dari data ini ternyata kita peroleh yang paling sering muncul adalah nilai 7. Jadi modus dari datanya adalah 7 ya. Berapa kali dia muncul? 4 kali ya. Itu ya, yang namanya modus adalah nilai yang paling sering muncul atau data yang paling sering muncul. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang menghitung nilai rata-rata. Berikut tabel menyatakan hasil ulangan kelas 9A. Mana untuk nilainya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan frekuensinya untuk yang dapat nilai 4 itu sebanyak 8 siswa. Yang dapat nilai 5 ada 4 siswa. Kemudian yang dapat nilai 6 sebanyak 3 siswa, dapat 7 6 siswa. Kemudian yang dapat nilai 8 4 siswa, dan yang dapat 9 1 siswa. Untuk mencari nilai rata-ratanya, kita kalikan terlebih dahulu ya, antara nilai dan frekuensi kita kalikan. Nanti kita jumlahkan setelah itu ya. Oke, kita kalikan. 4 kali 2 hasilnya 8. Kemudian 5 kali 4 20. 6 kali 3 18. 7 kali 6 42. Kemudian 8 dikali 4 32. Dan 9 kali 1 adalah 9. Selanjutnya kita jumlahkan. Mana yang dijumlah? Yang dijumlah adalah frekuensi dan perkalian ini tadi. 2 tambah 4 tambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 1 itu nilainya, jumlahnya adalah 20. Kemudian yang hasil perkalian ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 129. Kita cari nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya notasinya adalah X bar ya. Rata-ratanya adalah 129 dibagi dengan 20.
hasilnya adalah 6,45. Ini adalah nilai rata-rata. Kita lihat pertanyaannya. Siswa dinyatakan lulus jika mendapat nilai di atas rata-rata. Siswa yang tidak lulus harus mengikuti ujian remediasi untuk memperbaiki nilai. Banyaknya siswa yang harus mengikuti ujian remediasi adalah titik-titik. Artinya kita cari nilai siswa yang di bawah nilai rata-rata. Tadi kan nilai rata-ratanya adalah 6,45. Jadi yang lebih kecil dari 6,45 apa saja nilainya? Nilainya adalah 6, 5, dan 4. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai ini? 4, 5, 6. Kita hitung saja ini. Ada 2, ada 4, ada 3. Kita jumlahkan. 2 tambah 4, 6, tambah 3, 9. Jadi siswa yang harus ikut remedial adalah sebanyak 9 siswa. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini kita akan bahas tentang peluang ya. Oke. Banyak kejadian acak yang mungkin pada pelemparan sebuah dadu dan sekeping uang logam adalah titik-titik. Kejadian acak berarti kita lihat semestanya banyaknya berapa. Yang dilempar adalah sebuah dadu ya. Ingat, dalam sebuah dadu itu terdapat 6 sisi, 6 mata dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya kejadian untuk sebuah dadu itu adalah 6. Kemudian kita lihat yang dilempar tadi kan tidak hanya dadu, yang dilempar satu lagi adalah sekeping uang logam. Sedangkan kita tahu uang logam itu ada 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Jadi untuk 2 kejadian itu tadi antara dadu dan uang logam ketika dilempar sekaligus, maka ruang sampel atau banyaknya kejadian acak kita kalikan saja. 6 dikali dengan 2, jadi ada 12. Untuk rinciannya, kita rinciannya ya. Apa saja ya, ini tadi untuk dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk uang logamnya ada angka dan gambar. Kalau dirinci maka ada angka 1 dan gambar, ada angka 1 dan angka sisi angka, kemudian 2 angka, 3 angka, 4 angka, kemudian 5 angka, 6 angka, dan seterusnya. Jadi ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu ya. Kita lanjut. Sebuah dadu dilambungkan 1 kali. Peluang mata dadu ganjil adalah titik-titik. Oke, kita harus ingat yang namanya peluang adalah perbandingan antara kejadian A dibanding dengan total dari kemungkinan kejadian. Misalkan yang dilempar adalah sebuah dadu ini ya, sebuah dadu. Tadi kita sudah bahas yang namanya dadu itu berarti adalah sisinya ada 6, berarti nanti jumlah n semestanya ada 6 buah ya. Kemudian yang ditanya adalah mata dadu ganjil. Kita cari mata dadu ganjil itu apa saja. Ada 1, 3, 5. 7 tidak masuk ya, karena 7 itu tidak ada di mata dadu. Jadi berapa jumlah mata dadu ganjil? Ada 3, ada 1, 2, 3, 1, 3, 5, ada 3 buah. Jadi peluangnya adalah 3/6 ya. 3/6. 3/6 itu nilainya sama dengan berapa? 1/2 ya. Jadi jawabannya adalah yang B, 1/2.
Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada dua dadu dilambungkan secara bersama-sama. Peluang muncul jumlah mata dadu prima adalah titik. Oke, kalau tadi yang dilempar satu dadu, maka pembaginya nanti adalah 6. Nah, sekarang yang dilempar adalah dua dadu. Kalau dua dadu, maka pembaginya nanti adalah 6 kali 6 berapa? 36 ya, 36. Kemudian yang ditanya adalah peluang muncul jumlah mata dadu prima. Kita cek mata dadu prima itu apa saja. Angka prima yang terdapat pada dadu nanti ya, kita cek adalah 2, 3, 5, 7, 11 dan 13. Kok kenapa 7, 11 dan 13 kok muncul, padahal di dadu itu cuma mentok 6? Karena ini tadi penjumlahan mata dadu, berarti ada dua buah dadu yang akan kita jumlahkan ya. Oke, kita cari coba angka prima yang pertama, yaitu 2. Angka 2 ini bisa diperoleh dari berapa tambah berapa, yaitu 1 ditambah 1 ya. Oke, ada lagi? Tidak ada lagi ya. Kemudian mata dadu yang kedua adalah yang 3 ya. 3 ini bisa diperoleh dari penjumlahan 2, 1 dan 1, 2. 3, 0 bisa enggak? Tidak bisa, karena 0 itu tidak termasuk dalam mata dadu. Oke, kita selanjutnya kita cari angka 5. Angka yang selanjutnya 5. 5 itu penjumlahan dari apa dengan apa? Yaitu 1 ditambah 4, 4 ditambah 1, terus kemudian 2 ditambah 3, 3 ditambah 2. Nah, selanjutnya untuk yang 7 itu hasil penjumlahan dari 1 tambah 6, 6 tambah 1, kemudian ada 2 tambah 5, ada 5 tambah 2, kemudian ada 3 ditambah 4, ada 4 ditambah 3. Ya. Kemudian untuk yang 11 itu adalah 5 ditambah 6 dan 6 tambah 5. Dan yang 13 tidak mungkin, karena paling mentok adalah 6 tambah 6, hasilnya 12 ya. Oke, jadi yang 13 ini tidak mungkin ya. Oke, kita cari jumlah dari kejadian ini ada berapa. Kita hitung saja, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi banyaknya kejadiannya itu adalah 15. Per berapa? Per 36. Oke, jadi jawabannya adalah D ya, 15 per 36. Tuh ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan soal berikutnya, masih tentang peluang. Di sini adalah peluang terambilnya kelereng putih jika pada sebuah kotak terdapat 6 kelereng biru, kemudian ada 5 kelereng kuning dan 4 kelereng putih. Kita gambarkan saja, ini ada sebuah kotak, ada 6 warna biru, kemudian ada 5 kelereng kuning, kemudian ada 4 kelereng putih. Yang ditanya adalah peluang terambilnya kelereng putih. Jadi kita cek saja banyaknya kelereng putih di dalam kotak ada berapa. N putih itu ada 4 ya. Nah, kemudian banyaknya kelereng yang ada di kotak ada berapa? N semestanya ada
kita jumlahkan 6 tambah 4 10 tambah 5 15. Jadi untuk peluang kelereng putih adalah 4/15. 4/15 ya. Jadi jawabannya adalah A, 4/15. Oke, itulah tadi pembahasan untuk matematika latihan soal 4-nya yang session kedua ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya dari Bapak minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.